Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini berkat izinnya jualah kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa minggu ke depan saya ingin mengulang kembali pembahasan tentang iman kepada malaikat. Ini berkaitan dengan viralnya video ustadz yang memiliki pondok pesantren kemudian mengajarkan ilmunya kepada santrinya dan viral di dunia maya bahwa dia bisa berbicara dengan malaikat, bisa berdialog dan bernegosiasi dengan malaikat. Alhamdulillah setelah mendapatkan penjelasan dari ustadz para asatis kita, kemudian MUI menetapkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan atau wejangan-wejangan yang dikeluarkan itu ternyata bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Alhamdulillah MUI sudah menetapkan bahwa kajian-kajiannya ini bermasalah. Maka kami pun merasa perlu untuk membawakan kembali agar kaum muslimin bisa paham seperti apa sebenarnya keberadaan malaikat di sisi kita, di tengah-tengah kita. Tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari dalil-dalil kita berangkat dari Al-Quran dan Sunnah serta fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan ini. Dan untuk kita warga Muhammadiyah dimudahkan dengan terbitnya Tarjih Muhammadiyah yang di dalamnya membahas tentang rukun iman dan salah satu di antaranya adalah iman kepada malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa merujuk untuk mendapatkan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas yang ada di dalam kitab Tarjih Muhammadiyah. Dan ketahuilah kitab ini adalah rujukan yang kita jadikan standar untuk merujuk kembali. Ini hanya kitab yang mempermudah kita, karena rujukan yang sebenarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tarjih ini adalah media yang memudahkan kita, terutama warga Muhammadiyah, untuk menemukan dalil-dalil berangkat dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan iman kepada malaikat yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai keberadaan malaikat dan jumlah malaikat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Jumlah mereka sangat banyak.
Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, di langit yang pertama beliau salat bersama para malaikat. Di langit yang kedua beliau salat bersama para malaikat. Begitu seterusnya. Dan di setiap langit itu, ketika Rasulullah SAW berjalan di atas langit, bersamanya ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat maut. Jarak antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya, jarak antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya hanya segenggam telapak tangan. Jadi antara bahu yang satu dengan bahu yang lainnya itu hanya sekepal telapak tangan. Saking padatnya mereka, seperti bersaf-saf. Dan setiap kali mereka bergerak, berbunyilah langit itu seperti rumah yang salah satu ujung lantainya, papan itu satunya sudah tercabut, yang satunya masih terpaku. Berbunyi, cing, terkesan seakan-akan langit itu ingin roboh, ingin runtuh, ingin hancur. Saking banyaknya malaikat dan beratnya malaikat. Ini tentang jumlahnya. Sehingga tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa sesungguhnya kami menciptakan malaikat itu setiap harinya, kata Allah, 70.000 malaikat. Setiap harinya. Hari ini diciptakan 70.000 malaikat, lalu diperintahkan untuk masuk ke Masjid Baitul Ma'mur melaksanakan ibadah. Kemudian menerima tugas masing-masing. Malaikat itu dari 70.000 kelompok malaikat yang diciptakan itu dibagi menjadi 3 bagian. Sebagiannya mengurusi urusan manusia, mulai dari seseorang ditiupkan ruh ke dalam janinnya di dalam rahim ibunya. Ini tugas malaikat. Sampai malaikat yang menjaga dia ketika dia hidup di dunia. Dan sampai dalam perkara-perkara kematiannya. Jadi mulai dari hidupnya sampai ruh itu dikeluarkan kembali dari jasadnya. Itu satu kelompok. Sebagian malaikat bertugas menjaga dan mengurusi urusan malaikat. Nah, malaikat yang ini Bapak Ibu yang berbahagia, di antara mereka ada yang berada di dalam rahim wanita. Ketika seorang suami dan istri berhubungan badan, sel sperma bertemu dengan sel telur, maka malaikat tadi akan berkata kepada Rabb-nya, bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah sel sperma ini akan dibuahi? Kalau Allah berkata buahi, maka dia akan mempertemukan kedua sel telur ini dengan sel sperma, terjadilah pembenihan, maka hamillah wanita itu. Tapi kalau Allah katakan tidak, maka malaikat itu akan mengurasnya keluar sehingga sperma tadi keluar dan tidak bertemu dengan sel telur dan tidak terjadi pembuahan. Ini urusan seperti ini diurus oleh malaikat-malaikat Allah yang berada di dalam rahim wanita. Dan banyak hal lagi tentunya berkaitan dengan yang berhubungan dengan manusia. Mulai dari rezekinya, makan dan minumnya, semuanya diatur. Kemudian keselamatannya dijaga. Di antara malaikat ada yang namanya malaikat hafazatan, yang menjaga kita pagi, siang dan malam. Kalau seandainya akan terjadi kecelakaan, maka dia bertanya kepada Rabb-nya, apakah diselamatkan ya Allah? Selamatkan, kata Allah, maka dia akan diselamatkan. Maka di antara kita Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang bawa sepeda motor atau bawa mobil, sudah berpapasan dengan mobil yang lebih besar, dan kita yakin kita pasti akan mati. Lalu kita mengucap astagfirullahaladzim atau Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar dan sebagainya. Ucapan keluar spontan. Ketika itu malaikat hafazatan menyelamatkan kita, dan di luar dugaan dan nalar kita mungkin tidak menerima, tiba-tiba kita sudah berada di posisi yang selamat. Ini pekerjaan malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, sekelompok manusia ditugaskan oleh Allah, sekelompok malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi urusan manusia. Lebih jelas secara khusus besok akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang secara terperinci tentang tugas-tugas malaikat.
Kemudian malaikat yang satu kelompok lagi, kelompok yang kedua, karena ada 3 kelompok, berkaitan dengan alam. Tugasnya berkaitan dengan alam. Alam semesta ini mau dihancurkan atau mau diselamatkan, malaikat berperan di sana. Terjadinya longsor, itu malaikat ikut berperan di sana. Terjadinya tsunami, malaikat ikut berperan di sana. Semuanya, bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, air hujan yang turun dari gumpalan awan. Awan itu dikumpulkan oleh malaikat. Nama malaikatnya malaikat Ar-Ra'ad. Ar-Ra'ad di dalam Al-Quran adalah salah satu nama surah. Surah yang ke-13 dalam Al-Quran namanya Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu namanya nama malaikat Ar-Ra'ad yang tugasnya mengumpulkan awan. Jadi awan itu dihimpun dengan kedua sayapnya, sementara yang bagian depan mengupakkan bagian belakangnya, lalu menyeretnya dan membawa ke satu titik, di mana Allah memerintahkan di titik itu hujan akan diturunkan. Ketika awan sudah berkumpul di satu tempat, lalu Allah perintahkan untuk diturunkan hujan, maka malaikat Ar-Ra'ad ini mengibaskan sayapnya, kemudian menghempaskan sayapnya itu, ujung sayapnya seperti cambuk yang dikibaskan ke satu benda. Maka keluarlah halilintar yang kuat. Itulah yang dimaksud dengan Ar-Ra'ad. Ar-Ra'ad adalah halilintar atau sayap kepakan sayap malaikat yang membentuk seperti kilat, dan itu disebut dengan Ar-Ra'ad. Dan air yang turun dari awan itu, setiap satu tetesnya dipegang dan dijaga oleh satu malaikat. Jadi tidak akan keluar dari syariat Allah apa yang sudah ditetapkannya, apa yang sudah ditulisnya di Lauhil Mahfuz. Dan begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memahami satu tetes air yang turun dari langit itu, yang turun dari awan itu, kalau sudah ditakdirkan jatuh di hidung kita, dia tidak akan jatuh di hidung orang lain. Dan dia tidak akan turun sampai dia benar-benar menemukan kita berada pada posisi tempat di mana kita bisa menerima air itu jatuh di hidung kita. Begitu Allah mengontrolnya, sampai perkara satu tetes air hujan saja tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu maha kuasanya Allah, tidak mungkin untuk dinego-nego. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, kalau kalian pesta, undanglah si fulan bin fulan agar dia bisa menjaga pesta ini agar tidak kacau, memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak bisa. Ini tidak benar. Ini dusta. Karena sesungguhnya semua yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa dirubah oleh manusia. Hanya Allah yang bisa merubahnya. Maka dikatakan sesungguhnya malaikat-malaikat kami melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang kami perintahkan, dan dia tidak pernah membantah sedikit pun dan tidak pula merusaknya sedikit pun. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga atau kelompok yang ketiga dari 70.000 malaikat tadi, kelompok yang ketiga ada malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berkaitan dengan ibadah, maka malaikat itu akan berhubungan dengan manusia dan alam yang berhubungan dengan ibadah. Kita yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu malaikat ada di sisi kiri dan kanan kita. Malaikat yang mencatat amal ibadah kita, mungkin selama ini Bapak Ibu ketahui hanya 2, Raqib dan Atid. Ketahuilah, sesungguhnya lebih dari 10 orang malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Ada malaikat Raqib dan Atid. Sejak ruh ditiupkan ke dalam janin sampai ruh keluar dari jasad, itu tidak pernah meninggalkan kita dan membawa catatan amal yang jumlah lembarnya adalah 99 lembar. Lebarnya sejauh mata memandang, luasnya sejauh mata memandang. Itu catatannya dipenuhi oleh malaikat. Dan malaikat ini tidak pernah berhenti mencatatnya dan tidak pernah lupa serta tidak pernah salah dalam mencatatnya. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah dari subuh sampai waktu asar. 2 malaikat dari subuh sampai asar. Kemudian di waktu asar dihimpun catatan tadi di bawah, dan itu namanya catatan harian. Setiap hari catatan amal kita dilaporkan di waktu asar. Lalu ada 2 malaikat lagi yang akan datang mencatat amal kita
kemudian amal itu dicatat dari asar sampai datangnya waktu subuh, berarti 4 orang. 4 ditambah 2, 6. Yang 2 tadi tidak pernah pergi dari tubuh kita, itu catatan dia menjadi catatan induk. Sementara catatan harian itu 4 orang malaikat yang mencatatnya. Kemudian ada 4 lagi malaikat yang ditugaskan juga mencatat amal kita, mencatat amal mingguan. Mulai dari hari Senin di waktu subuh sampai hari Kamis di waktu asar. Dan 2 lagi mulai dari asar hari Kamis sampai sampai subuh di hari Senin. Dan begitu seterusnya. Maka siapa yang datang pertama akan masuk dalam lembaran pertama catatan para malaikat. Siapa yang datang terakhir akan tertulis namanya di akhir. Dan begitulah seterusnya para malaikat mencatat amal ibadah kita. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan lebih rinci kita bahas tentang bagaimana dan seperti apa para malaikat-malaikat Allah itu bertugas untuk mengurusi alam dan jagat raya ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.